Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Surahman. Saya mewakili kelompok 3, yaitu Agung Prabasworo, Dia Surahman, Dede Sri Mulyani, Denis Kurniawa, Firial Siva Akbar, Septien Dwi Angga, Sri Nurah Hanifah, dan Tri Banyuwani Ngerum. Saya di sini ingin menjelaskan PKI atau disebut dengan Partai Komunis Indonesia. Nah, berdirinya PKI yaitu dengan nama Indese Sosial Demokratische Vereniging atau disebut ISDF yang didirikan oleh Hans Sneevliet. Hans Sneevliet merupakan gabungan dari Partai Sosialis Belanda dengan SDAP yang kemudian bersatu di bawah nama SDP Komunis yang beranggota 85 orang sosialis di Hindia dan Belanda. Pembentukan ini dilaksanakan pada tahun 1914 sebelum Indonesia melakukan perjuangan matang. Karena belum ada sejarah BPUPKI, sejarah PPKI, dan sejarah perumusan UUD 1945. Nah, asal-usul PKI, sebuah partai politik yang dibentuk pada 23 Mei 1914 dan dibubarkan pada 12 Maret 1966. Menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia sebelum dilarang dan dibubarkannya. Berawal dari sebuah organisasi bernama Indese Sosial Demokratische Vereniging atau disebut ISDF, didirikanlah oleh ISDF, seorang kaum sosialis Hindia Belanda, Hans Sneevliet, pada tahun 1914. Nah, Hans Sneevliet ini memiliki misi untuk menanamkan paham Marxisme komunisme terhadap perjuangan nasional Indonesia dengan menyebarkan pemahamannya tersebut melalui organisasi buruh kereta api di Semarang. Nah, pada Kongres ISDF di Semarang Mei 1920, nama organisasi ini diubah menjadi PKH, yaitu Perserikatan Komunis di Hindia. Nah, Semaun menjadi ketua dalam partai tersebut dibantu Darsono sebagai wakil, salah satu tokoh penting dalam sebuah organisasi bernama SI, Sarekat Islam. Semaun juga berusaha untuk menanamkan paham komunis yang kemudian menimbulkan perpecahan dua kubu, SI merah dan SI putih, komunis dan agamis. Nah, latar terbentuknya PKI itu untuk melawan ideologi kapitalisme yang berkembang pesat di Indonesia. Nah, tokoh PKI ini berpendapat bahwa untuk melawan kapitalis itu dengan ideologi komunis. Nah, didirikanlah pada tahun 1924 dengan tujuan untuk menghimpun dan menyatukan serta memperjuangkan nasib kaum buruh rakyat. Siapa sih yang membawa paham komunis ke Indonesia? Yaitu orang-orang Belanda penganut Marxis yang berada di Indonesia. Kemudian mendirikan ISDF atau singkatan dari Indese Sosial. Kemudian ISDF itu didirikan kemudian itu ISDF itu didirikan oleh penghimpun atau disebut juga penghimpun sosial. Kemudian berubah nama menjadi PKI. Nah, tokoh pendirinya yaitu Breedsteder, HJFM, Sneevliet, dan Semaun orang Indonesia. Nah, setelah terbentuk, selanjutnya
menghimpun atau mengumpulkan anggota. Caranya bagaimana? Berusaha menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh dan juga partai besar yang telah dibentuk, salah satunya SI atau Sarekat Islam. Langkah tersebut membuat para tokoh dari SI khawatir, disebabkan karena ekonomi di Indonesia semakin buruk. Perkembangannya, ISDF tumbuh menjadi organisasi yang keras dan radikal sehingga pendirinya diusir tuh oleh pemerintah Belanda dipimpin dah tuh sama orang Indonesia pada tahun 1924, namanya diganti Partai Komunis Indonesia. Nah, itulah latar belakangnya dari berdirinya PKI. Nah, PKI ini pernah juga melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda yang ini pada tahun 1926, tetapi berhasil digagalkan. Peristiwa sejarahnya yaitu PKI diduga nih menjadi dalang dari pemberontakan PKI Madiun dan dituduh membunuh 6 jenderal TNI AD pada tanggal 30 September 1965 tuh. Namun kebenarannya itu masih menjadi tanda tanya karena sifatnya peristiwa kontroversi. Nah, tujuan PKI itu untuk menantang imperialisme dan kapitalisme pemerintah Belanda dengan membangun serikat pekerja dan untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara para petani. Peristiwa penting dari PKI-nya itu sebelum pemberontakan, jatuhnya kabinet Amir Sejarivoddin dan pembentukan kabinet Hatta Sajauddin yang merupakan dari pembentukan kabinet Hatta, perjanjian Renville itu nih menyebabkan jatuhnya kabinet Amir Sejarivoddin yang merupakan cikal bakal peristiwa Madiun 1948. Mengenai pemicu konflik berbeda-beda, menurut Kreuzer, jatuhnya kabinet Amir Sejarivoddin pada Januari 1948 merupakan cikal bakal peristiwa Madiun. Pada pertengahan tahun 1947, Partai Sosialis terpecah tuh menjadi dua faksi, yaitu dipimpin oleh Amir dan lebih kecil dipimpin Sultan Jahir. Nah, Sejahir percaya tuh bahwa doktrin Marxis tentang kesejahteraan kelas tidak dapat diterapkan di masyarakat Indonesia karena tidak ada borjuasi Indonesia seperti itu, dan bahwa Indonesia harus mempertahankan netralis positif, berkontribusi pada perdamaian sehingga Indonesia dapat berkontribusi pada perdamaian dunia. Nah, masa jabatan Sejarivoddin itu berakhir tuh pada 28 Januari 1948. Sebelumnya Sejahir Dr. Lemina dan beberapa aktivitas politik mendekati Hatta dan memintanya menjadi Perdana Menteri berikutnya. Nah, tuh si Hatta itu setuju dengan syarat pendukung PNI dan Masyumi. Mereka menolak. Terus Hatta menawarkan kepada fraksi Sejarivoddin beberapa posisi di kabinet. Mereka pun menolak tuh tawaran si Hatta. Menurut posisi kunci, termasuk posisi Sejarivoddin sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet sebelumnya, dia itu sebagai imbalan atas dukungan mereka terhadap pemerintahan Hatta. Perundingan itu gagal tuh pada 31 Januari 1948. Nah, akhirnya membentuk kabinet tanpa golongan sayap kiri. Nah, 2 orang anggota Partai Sosialis dimasukkan ke dalam kabinet atas pemerintahan Fuad Sejahir.
programnya nih pemerintahan Atta didasarkan pada dua prioritas, pelaksanaan perjanjian Renville dan rasionalisasi tentara Indonesia. Siapa sih tokoh-tokoh PKI itu? Yaitu Henk Snelfert, Musso, Dipa Nusantara, Aidit, Amir Syarifuddin, Semaun, Joto, Oetomo, Ramelan, Abdul Latif Edraningrat, Alimin Prawijarajo, Darsono, Misbah. Kenapa sih itu penyebabnya dibubarkan PKI? Nah, pada tanggal 12 Maret 1986 bukan 1966 dengan mengatasnamakan Presiden Soekarno, dia mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1/3 atau 1966 pembubaran Partai Komunis Indonesia atau disebut dengan PKI. Nah, isinya itu termasuk bagian organisasi dari tingkat pusat sampai daerah beserta semua organisasi yang seasas berlindung dan bernaung di bawahnya. Pada tanggal 14 Maret 1996, yaitu hari Senin, keputusan Presiden itu dikeluarkan dengan memperlihatkan hasil pemeriksaan serta putusan Mahkamah Militer luar biasa terhadap tokoh-tokoh PKI yang dituduh terlibat pada gerakan 30 September. Langkah ini merupakan kebijakan pertama Soeharto setelah menerima surat perintah 11 Maret pada tanggal 11 Maret. Terus upaya mengembalikan stabilitas negara. Upaya apa sih pembubaran PKI bisa dilihat dari sisi politis dan bukan dari sisi ideologinya Dengan dibubarkannya PKI berarti upaya pengalihan atau perebutan kekuasaan dari Soekarno akan semakin mudah Saat itu Soeharto berusaha memisahkan Soekarno dengan orang-orang terdekat dan para pendukungnya yang setia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.